Halo semuanya, welcome back to Vista Video Statistika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Sebelumnya, apa sih itu Microsoft Excel? Jadi, Microsoft Excel merupakan program aplikasi pengolah angka yang banyak digunakan saat ini. Program ini membantu pengguna untuk menghitung, menganalisis, juga mempresentasikan data yang dihimpun dalam bentuk tabel. Di video ini, kita membahas rumus dari Microsoft Excel itu sendiri, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Dua rumus ini merupakan salah satu jurus andalan untuk mengolah data dengan lebih cepat. Kalau kita nantinya harus bekerja dengan banyak data, dua formula tersebut siap untuk membantu kita. VLOOKUP dan HLOOKUP adalah fungsi Excel yang bisa dibilang basic, jadi jangan heran jika kita nanti melamar pekerjaan yang berhubungan dengan data. Beberapa perusahaan memastikan bahwa pegawainya dapat menguasai fitur ini. Rumus VLOOKUP adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom atau sumber data lain menggunakan kata kunci vertikal tertentu. Di sisi lain, HLOOKUP adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam baris atau sumber data lain menggunakan kata kunci horizontal tertentu. Mau VLOOKUP atau HLOOKUP sebenarnya berfungsi serupa, namun VLOOKUP diterapkan untuk mengolah data vertikal, sedangkan HLOOKUP untuk mengolah data horizontal. Selanjutnya gimana sih mengoperasikan rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP? Fungsi VLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal. Bentuk penulisan fungsinya ialah menggunakan tanda sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung, ada lookup value, table array, dan kolom index number. Untuk memisahkan lookup value, table array, dan kolom index, biasanya digunakan tanda koma atau tanda titik koma. Sedangkan fungsi HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format horizontal. Bentuk penulisan fungsinya menggunakan tanda sama dengan, lalu HLOOKUP, lalu buka kurung, ada lookup value, table array, dan row index. Nah, untuk memisahkan lookup value, table array, dan row index sama seperti fungsi VLOOKUP, biasanya menggunakan tanda koma atau tanda titik koma. Biar kita lebih paham, mari kita lihat contoh pengaplikasian VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel yang nantinya kita akan mengisi menggunakan rumus VLOOKUP serta HLOOKUP. Nah, tabel-tabel kosong ini itu sudah ada datanya, teman-teman. Jadi nanti kita isi sesuai dengan data-data yang diketahui. Nah, untuk menentukan kita menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP itu berdasarkan bentuk data. Jadi bentuk datanya itu horizontal atau vertikal. Nah, langsung aja kita mau ngisi yang nama customer. Kita lihat data yang nama customer ini dia bentuknya horizontal atau vertikal. Kalau untuk yang nama customer ini bentuknya kan vertikal. Jadi nanti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumusnya itu sama dengan VLOOKUP, lalu lookup value-nya itu kita menggunakan ID customer. Lalu titik koma, kalian bisa menggunakan koma juga ya, sesuai dengan device kalian. Lalu untuk table array-nya, tabel yang ada nama customer atau data yang ada nama customer-nya itu kita blok, lalu kita klik Fn F4 untuk kunci dia. Pastikan semuanya terkunci ya, supaya nanti hasilnya itu tidak ada yang error. Lalu titik koma lagi. Nah, si nama customer itu ada pada kolom nomor berapa? Di situ dia ada pada kolom nomor 2. Jadi kita mengetikkan angka 2. Lalu titik koma, lalu false. Terus tutup kurung. Nah, kalau udah muncul apa yang kita mau, apa itu hasilnya, langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, sudah deh muncul nama-nama customer sesuai dengan ID customernya.
Setelah itu, kita akan mencoba sekali lagi menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu provinsi. Kenapa bisa kita menggunakan rumus VLOOKUP? Karena data yang diketahui itu dia bentuknya vertikal, memanjang ke bawah gitu. Nah, langsung aja deh kita mengetikkan rumusnya di provinsi. Sama aja kayak yang nama customer tadi, pakai sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya kita pakai ID daerah. Lalu titik koma. Nah, tabel yang ada provinsinya itu dan ada ID daerahnya itu kita blok. Lalu jangan lupa klik FNF4 untuk kunci dia. Nah, biasanya tuh depannya tuh dia belum kekunci gitu. Jadi kita kunci manual. Klik FNF4. Lalu titik koma. Lalu provinsi itu ada pada kolom ketiga. Jadi kita mengetikkan angka 3. Titik koma lagi, lalu false. Lalu tutup kurung. Nah, udah muncul provinsinya sesuai dengan ID daerah. Kalau udah, kita tarik aja ke bawah. Nah, udah muncul semua. Nah, itu tadi penggunaan VLOOKUP pada tabel. Selanjutnya, kita akan menggunakan yang HLOOKUP. Kalau di sini itu contohnya kita akan mengisi yang ongkir. Karena dia tabel yang diketahui itu berbentuk horizontal atau menyamping gitu. Langsung aja kita ketikin di ongkir itu sama dengan HLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya kita menggunakan provinsi. Lalu di titik koma. Terus tabelnya yang sudah diketahui itu kita blok semua. Jangan lupa pencet FNF4 nanti kalau udah keblok semua untuk mengunci dia. Nah, lalu titik koma lagi. Nah, terus harga barang itu ongkir itu ada pada baris nomor 2. Jadi kita pakai angka 2, titik koma, lalu false. Lalu tutup kurung. Nah, kalau udah di enter, udah muncul hasilnya, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, akan muncul ongkir sesuai dengan provinsi. Sekali lagi kita akan mengisi tabel yang lama pengiriman. Bisa dilihat bahwa lama pengiriman itu dia bentuknya horizontal juga. Jadi kita menggunakan rumus yang HLOOKUP. Nah, langsung aja diketikin rumus HLOOKUP-nya sama dengan terus HLOOKUP, terus lookup value-nya kita sama pakai yang provinsi juga. Terus titik koma, lalu kita blok data ini. Kita blok semua. Lalu klik FNF4. Terus titik koma lagi. Terus lama pengiriman itu ada pada baris nomor 3. Jadi kita ketik angka 3, lalu titik koma lagi, lalu kita pilih yang false. Lalu yang false ya. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, sudah, nanti muncul lama pengiriman sesuai dengan provinsi. Nah, jadi itu dia contoh cara penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP untuk mengisi suatu tabel. Gimana nih guys, apakah kalian sudah paham? Mudah bukan? Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan nantikan video statistika berikutnya. Terima kasih.